Oke, selamat siang semua. Saya sudah share screen, apa bisa terlihat? Ya, terlihat. Oke, terima kasih. Oke, untuk workshop kali ini saya diminta untuk bawakan topik, dan topik yang akan saya bawakan ini berkaitan dengan UI dan UX design, gitu ya. Jadi dari topiknya sih cukup general ya, berkaitan dengan computer science dan juga general domain juga, gitu ya. Oke, kita mulai aja. Oke, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ida Bagus Kertiana Manuaba, ya cukup panjang ya, kayak kereta gitu ya. Jadi kalau misalnya dipanggil mungkin simpelnya pakai Bagus aja cukup gitu ya. Jadi kalau misal nanti dalam workshop ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan saja. Jika mau panggil saya juga, panggil Bagus saja juga cukup gitu ya. Saya dosen ya di BINUS Internasional di jurusan Computer Science atau ilmu komputer sejak Februari 2016 gitu ya. Oke, kalau dari foto kelihatan ya saya lagi sepedaan ya. Jadi salah satu hobi saya sepedaan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman juga suka sepeda, mungkin ketemu saya ya mungkin kita bisa sepedaan bareng gitu ya. Oke, intermezzo aja. Oke, sebelum saya mulai tentang workshop hari ini ya, tentang topik UI dan UX, saya pengen tahu dulu nih, apa namanya, background dari teman-teman gitu ya. Saya yakin untuk UI UX mungkin teman-teman sudah banyak dengar gitu ya. Jadi mungkin saya pengen tahu dulu, kita ke Menti dulu gitu ya. Jadi saya akan buka Menti dan saya harap teman-teman bisa join ya. Oops, sorry. Oke, saya di layar saya sudah ganti ke Mentimeter. Apa teman-teman bisa lihat ya? Oke, saya juga akan copy linknya di apa namanya di chat box ya. Jadi buat teman-teman yang pakai PC, yang silakan dilihat chat box-nya. Ada link yang saya copy gitu. Atau teman-teman bisa coba join melalui menti.com ya. Kemudian masukkan kode 78015291. Oke ya. Jadi mungkin bisa dibantu dulu join, kemudian kita lihat dulu nih bareng-bareng. Jadi ada dua pertanyaan ya yang saya taruh di Menti yang teman-teman bisa bantu untuk jawab gitu ya. Oke, ini pertanyaan pertama yaitu tentang UI dan UX gitu ya. Jadi maksudnya apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua kalau dengar kata-kata UI dan UX gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat teman-teman bisa masukkan tiga jawaban yang berbeda gitu ya. Kemudian nanti kita bisa lihat sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin UI UX apa sih yang sebenarnya di pikiran teman-teman gitu ya. Jadi bisa dilihat. Oke, sekarang kita udah lihat udah ada 4 ya, 5 sekarang nambah terus. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu juga. Saya tunggu mungkin kira-kira 10 atau 20 detik ya untuk join dan bisa kasih pendapat. Oke, udah ada 11, mungkin kita buka aja. Oke, udah dilihat nih, udah berubah terus nih. Jadi saya pakai word count ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini berubah terus dan yang paling banyak dipilih akan makin besar gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin UI UX, teman-teman banyak bilang user interface, oke, atau interface atau design gitu ya. Kira-kira itu yang kebayang gitu ya. Tenang ya, jadi ini bukan benar atau salah ya, ini cuman kira-kira apa sih yang ada di pikiran teman-teman kalau misalnya kita ngomongin UI UX gitu. Jadi kita cuma pengen lihat sebagian besar gambaran yang teman-teman sudah pahami tentang UI UX, jadi kita lebih gampang nanti untuk diskusinya. Oke, sudah banyak ya, sudah 94 sekarang dari 260 peserta ya. Oke. Oke, saya tunggu berapa detik lagi. Udah kelihatan banyak banget ya.
Oke, dari udah kelihatan banget ya perbedaannya, yang kecil-kecil makin nambah gitu ya. Tapi kalau yang besar-besar kita bisa lihat nih yang di tengah-tengah ya. Kalau kita ngomongin UI UX, berarti teman-teman familiar dengan user interface gitu ya, atau UX user experience gitu ya. Jadi tentang desain, interface segala macam. Kemudian ada yang ngomong Figma, itu salah satu softwarenya gitu ya. Jadi sisanya adalah ada yang bilang tools, pengalaman segala macam antar muka dan lain-lain gitu ya. Jadi kita udah jelas ya kalau teman-teman mendengar kata UI UX, yang pertama pasti user interface dan user experience gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau misal teman-teman udah tahu user interface and user experience, oke, pertanyaan saya berikutnya adalah, oke, kita lihat aja dulu. Nah, sekarang udah tahu bahwa UI gitu, user interface misalnya. Nah, interface itu apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi kalau misalnya teman-teman bisa definisiin, kira-kira interface itu apa sih gitu ya? Jadi kita lihat lebih lanjut lagi nih, lebih dalam lagi. Apa sih kira-kira yang kalau misalnya kita ngomongin user interface? Oke, ada yang bilang tampilan aplikasi, tampilan antar muka gitu ya. Kelihatan ya, hampir-hampir mirip ya. Antar muka tampilan gitu ya, visual, oke, tampilan visual yang muncul ke user, yang dilihat sama user. Yonda tahu mau tanya saya, oke, siap. Oke, yang tahu saja gitu. Jadinya ada yang bilang branding, konten, copywriting, oke. Oke, tapi kita bisa lihat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ngomongin interface, berarti udah tahu bahwa interface itu adalah visualisasi atau antar muka gitu ya. Jadi definisinya gitu ya. Oke, udah 115 dan kita bisa lihat apa yang teman-teman udah jawab kurang lebih sama ya, tampilan, visualisasi di antar muka gitu ya. Jadi kalau misalnya interaction, nah user to interact, nah ini dia nih ada kata-kata baru juga. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Jadi udah kelihatan ya gambarannya. Jadi kita sebenarnya udah bakalan tahu nih yang akan kita bahas hari ini. Jadi tentang kalau misalnya UI UX, interface gitu ya, atau dan experience. Kemudian interface itu apa? Ini udah kurang lebih sudah tahu gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sekarang kita balik lagi ke materinya. Oke, saya minimize dulu. Oke, kita balik lagi ke Menti. Oke. Oke, jadi sebelum kita diskusi lagi lebih lanjut gitu ya, seperti biasa untuk kalau misalnya dalam setiap workshop itu kita harus tahu dulu nih tujuan workshopnya apa gitu ya. Nah, jadi tadi udah kita lihat gitu background dari teman-teman semua kira-kira penulisnya mengenai UI dan UX gitu ya. Nah, jadi objektifnya dari workshop hari ini adalah ya pertama mengerti basic knowledge ya. Jadi dasar-dasar dari UI dan UX yang tentu aja teman-teman di sini semua tadi berdasarkan jawaban yang sudah di-share tuh sudah paham ya. Kemudian kita akan coba menganalisa juga contoh-contoh dari UI dan UX gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita coba-coba mengingat tentang mungkin teman-teman udah ada yang tahu tentang UCD gitu ya. Apa kalau misal belum, mungkin nanti kita bisa bahas juga UCD itu apa gitu ya. Jadi ini kira-kira objektifnya ya. Mudah-mudahan selesai dari workshop ini teman-teman bisa mendapatkan objektif ini gitu ya. Oke, topiknya, nah ini topik yang saya bagi jadi empat section ya. Ya, yang pertama kita explore atau diskusi lebih lanjut tentang apa itu UI ya. Kemudian kita lanjut ke UX, kemudian kita lihat perbedaannya. Yang terakhir kita bahas tentang UCD gitu ya. Oke, kita mulai dulu dengan UI gitu ya. UI tadi teman-teman sudah bilang ya, user interface gitu ya. Jadi kalau dari singkatannya, kepanjangan dari UI itu ya user interface gitu ya. Jadi teman-teman udah paham banget nih. Nah, dari user interface ini kalau kita definisiin, mungkin kalau kita tarik tadi dari jawaban teman-teman semua, kita bisa definisikan sebagai seperti ini gitu ya. Jadi user interface itu bisa didefinisikan sebagai poin atau tempat
atau lokasi gitu, di mana ada interaksi dan komunikasi antara human dan komputer gitu ya. Jadi udah jelas nih ya. Jadi tadi selain tampilan, nah tampilan itu gunanya sebagai apa gitu ya. Jadi tampilan itu adalah sebagai tempat atau poin gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah lokasi atau poin gitu ya. Kemudian ada interaksi dan komunikasi. Nah, interaksi dan komunikasi itu berarti ada dua entity nih, entitas gitu. Jadi ada human atau manusia dengan komputer gitu ya. Jadi kebanyakan kalau kita ngomongin user interface kita bisa definisikan seperti ini. Nah, sekarang pentingnya apa sih kalau kita belajar tentang user interface gitu? Kenapa kita harus belajar tentang tadi judulnya ada UI dan UX design gitu ya? Nah, apa sih pentingnya kita punya UI design itu apa sih gitu ya? Nah, jadi dengan kita belajar atau tahu tentang user interface design gitu ya, terutama kalau misalnya teman-teman istilah tertarik masuk istilah belajar tentang computer science atau ilmu komputer gitu yang berhubungan dengan yang membuat atau mendesain gitu, atau dari nggak hanya komputer ya, tapi dari desainer juga, dari desain grafis gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah ya dengan kita belajar UI design kita bisa membuat ya, karena ini tentang visualisasi ya, jadi membuat mata kita sebagai pengguna itu tidak sakit ya, dan apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan dari sistem itu gampang digunakan gitu ya, dengan usaha yang sangat minimal gitu. Jadi kata kuncinya adalah membuat mata kita tidak sakit dan membuat sesuatu itu atau sistem itu gampang digunakan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kata kuncinya gitu, jadi pentingnya kita mendesain sebuah user interface tuh ya tujuannya ini gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ada mau share atau ada pertanyaan silakan ini ya di interrupt aja gitu ya, dipotong aja. Oke, selanjutnya tipe-tipe dari interface gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang udah banyak pakai ya, saya yakin teman-teman udah banyak pakai ya, seperti dari HP, dari laptop dan segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya secara general kita bisa bagi nih ada 4 tipe besar dari interface gitu ya. Yang pertama itu kita sebutnya CLI. CLI itu kepanjangannya adalah Command Line Interface. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah biasa pakai komputer gitu ya, terus kemudian sering ngetik-ngetik gitu ya, untuk menggerakkan komputernya atau memberikan instruksinya pakai teks gitu ya, itu kita sebutnya Command Line, gitu ya, Command Line Interface. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya biasa pakai Linux ya, operating system Linux, atau misalnya pakai command line di Windows gitu ya. Nah, itu ada tuh yang warnanya hitam, jendela warna hitam, kemudian teman-teman hanya bisa kasih komennya dengan ngetik gitu. Nah, itu yang kita sebut command line interface gitu ya. Kemudian ada juga yang kita sebut GUI atau GUI ya, GUI bukan gue ya, GUI. GUI itu panjangannya adalah graphical user interface ya. Ya seperti namanya juga udah self explain ya. Jadi namanya aja kita udah tahu nih apa sih artinya graphical user interface, yaitu ya graphical itu ya ada visualisasinya gitu. Jadi apa yang teman-teman lihat di layar ada dari Windows, ada ikonnya ya, ikonnya ya, kayak misalnya main Facebook atau main TikTok gitu kan ada icon TikTok gitu. Jadi kita tahu itu aplikasi TikTok gitu ya. Ada pointernya gitu ya. Jadi semua yang teman-teman bisa klik ya gitu, bisa mainkan, mau baik di HP atau di ponsel ya, atau di jam smartwatch atau di tablet ya, itu kita kategorikan sebagai graphical user interface ya. Nah kemudian sebenarnya sekarang teknologi berkembang terus nih, sehingga ada yang kita sebut natural user interface atau NUI ya, NUI atau natural user interface. Nah, natural user interface itu apa? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya. Kemudian ada yang terakhir OUI. Ya, OUI itu kepanjangannya adalah Organic User Interface gitu ya. Nah, ini juga sama kayak natural user interface. Mungkin teman-teman sebagian udah pernah dengar ya, atau sebagiannya lagi belum gitu ya. Jadi ini mungkin nanti kita bisa lihat contohnya apa, jadinya bisa lebih paham gitu ya. Oke, ini dari pembagian dari 4 tipe ini, teman-teman bisa lihat ada karakteristiknya. Ini dari Dennis Wixon ya. Teman-teman bisa Google kalau memang tertarik untuk membaca lebih, bisa dilihat lagi gitu ya, karakteristik masing-masingnya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu nih satu-satu gitu contohnya ya.
Nah, command line interface. Nah, teman-teman tadi udah dijelasin ya sedikit ya. Jadi teman-teman biar kalau emang familiar dengan terminal kalau di Linux ya atau di Windows itu command line gitu ya. Nah, biasanya interface ini karakteristiknya adalah teman-teman pakai teks gitu ya. Jadi komen-komennya itu pakai teks. Dan biasanya teman-teman nggak perlu mouse ya atau istilahnya untuk berinteraksi. Tadi kan UI itu tentang interaksi atau komunikasi gitu ya. Jadi untuk komunikasi atau interaksi dengan komputer itu tidak perlu pakai mouse gitu. Jadi hanya ngetik-ngetik aja, kemudian di enter itu nanti komputer bisa menjalankan perintah kita gitu ya, itu command line. Nah, kalau dilihat lebih lanjut, sebenarnya contoh tadi itu nggak terbatas hanya dengan command line atau terminal aja gitu. Jadi kalau ini gambar berikutnya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, di sini ada yang pernah dengar Second Life, atau ada yang pernah main Second Life ya. Nah, kalau udah pernah itu pasti tahu ya. Nah, kalau bagi yang belum, Second Life itu mirip-mirip sama film, kalau teman-teman familiar dengan film Ready Player One. Ya, jadul banget mainnya. Ya benar, ini udah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya. Jadi ini salah satu contohnya aja. Tapi ini masih relevan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin beberapa tahun yang lalu pernah nonton Ready Player One gitu ya, yang film yang bisa masuk ke dunia virtual gitu ya. Nah, ini Second Life ini semacam dunia virtual gitu ya. Jadi teman-teman bisa interaksi sama orang lain dari seluruh dunia, bisa komunikasi gitu ya, bisa explore dunia baru gitu. Jadi kurang lebih kalau teman-teman nonton Ready Player One itu ya kayak Second Life ini gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman tertarik silakan lebih lanjut explore lagi. Nah, dalam aplikasi ini juga ada yang kita sebut command line interface gitu ya. Jadi yang termasuk command line interface adalah ya seperti ini contohnya. Jadi dalam game ini kita bisa komunikasi dengan orang lain pakai teks gitu ya. Terus kemudian bisa bergerak avatarnya gitu ya. Nah, ini command line interface ini membantu sekali untuk orang-orang yang punya keterbatasan, ya visual impaired user. Gitu. Jadi ya kalau ada yang teman-teman atau user yang disabilities, punya disabilities gitu ya, keterbatasan, nah ini bisa dibantu dengan CLI ini atau command line interface ini gitu ya. Salah satu contohnya aja. Oke, lanjut. Nah, lanjut tadi graphical user interface atau GUI gitu ya, atau GUI gitu ya. Nah, ini yang teman-teman mungkin sudah hatam istilahnya di luar kepala gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga atau mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Sebenarnya apa sih karakteristik dari GUI atau GUI ini gitu ya. Nah, dari sejarahnya itu pertama kali itu yang memperkenalkan konsep dari GUI itu adalah Xerox gitu ya, Xerox. Nah, konsep yang diperkenalkan itu adalah mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya WIMP, WIMP, WIMP gitu ya. Nah, WIMP itu apa sih? Ya, WIMP itu kepanjangan dari W-nya atau W-nya itu Windows, I-nya itu icon, ya, M-nya itu menu, P-nya itu pointing device gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa dengan ini gitu? Jadi kalau teman-teman pakai interface atau antarmuka yang punya Windows, icon, menu, atau pointing device kayak mouse gitu ya. Nah, ini kita kategorikan sebagai graphical user interface gitu ya. Jadi konsep dari GUI ini adalah WIMP gitu ya. Nah, contohnya seperti apa sih gitu kalau desain UI UX? Nah, teman-teman pasti familiar nih. Nah, ini UI convention dan elemen. Jadi kalau teman-teman di layar atau pertama kali mungkin dulu ya, pertama kali berinteraksi dengan tombol atau button, checkbox, radio button, toggle, input field, menu bar, progress bar, bell gitu untuk notifikasi yang di YouTube gitu ya. Nah, ini semua elemen-elemen yang teman-teman banyak jumpai di desain dari GUI gitu ya. Jadi saya yakin udah familiar lah, udah katam. Oke, maupun udah berkembang sudah lama banget gitu ya, tapi tetap sampai sekarang teknologi ini atau interface yang terkategori untuk GUI ini masih banyak dipakai ya. Jadi seperti contohnya bahkan untuk kayak smartwatch ya, kayak ini contohnya dari Apple Watch ya. Teman-teman masih lihat bahwa ini sebenarnya adalah contoh perkembangan atau bentuk modern dari GUI gitu ya. Jadi ini kayak punya icon, punya Windows-nya sendiri gitu ya, dan bisa dipilih menunya gitu ya. Jadi ini termasuk dalam GUI juga gitu. Oke, itu barusan tadi tentang GUI.
Nah, selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya tipe dari interface itu kita kenal dengan nama natural user interface ya. Natural user interface ini seperti apa sih? Nah, ini kira-kira gambarannya begini. Kalau kita lihat perkembangan teknologinya ya. Kalau misalnya CLI itu bentuknya terminal gitu ya, atau kita interaksinya dengan teks aja gitu kan. Dan itu sangat strict ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngetik aja gitu ya. Nah, dengan GUI itu sudah ada metafor nih, kayak misalnya menggunakan icon, kita bisa lihat gambar-gambar gitu ya, dan ada penjelasan yang bisa buat kita mengerti gitu ya. Nah, kalau bedanya kedua ini dengan NUI atau Natural User Interface itu apa gitu. Nah, teman-teman pasti familiar ya dengan bentuk tablet gitu, di mana interaksinya itu bukan lagi pakai pointer ya, tapi sudah lebih intuitif. Artinya lebih intuitif itu adalah lebih seperti ya yang biasa kita lakukan, kayak seperti sentuhan gitu ya, atau kita bisa lewat suara gitu ya. Jadi secara natural gitu ya, berinteraksinya kita secara natural, sama aja seperti kita berbicara sama manusia gitu kan. Kalau kita ngomong sama temen, kita ngomong sama orang lain gitu kan, kita kan bisa sentuh, kita bisa ngomong biasa gitu ya. Jadi secara natural lah ya gitu. Jadi interaksinya itu langsung dan natural. Nah, ini yang kita sebut atau kita kategorikan dengan tipe NUI atau Natural User Interface ya. Nah, contohnya apa nih gitu kan? Nah, contohnya adalah ya banyak ya yang teman-teman lihat di tablet gitu ya, misalnya multimedia learning app gitu ya. Jadi teman-teman kalau pakai aplikasi-aplikasi yang ada di tablet misalnya ya, tidak hanya bentuknya, tidak hanya icon aja, tapi teman-teman bisa dapat informasi teks, informasi gambar, informasi suara, ya bahkan animasi gitu ya, bergerak. Jadi istilahnya ramai gitu ya. Jadi seperti kayak kita nonton aja gitu ya. Jadi informasinya itu nggak terpisah satu-satu gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk dari natural user interface ya. Jadi tipe ini berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi juga gitu ya. Nah, apalagi contoh yang lain? Nah, contoh yang lain adalah voice interface yang tadi saya bilang gitu. Jadi secara natural mungkin teman-teman sekarang juga sama seperti berbicara sama orang lain gitu ya. Jadi dengan sistem pun juga teman-teman sekarang udah bisa ngobrol, bisa curhat gitu ya. Nah, caranya apa gitu ya? Mungkin teman-teman udah banyak yang pakai ya, ini contoh-contohnya. Nah, teman-teman pasti udah familiar nih, udah biasa nih, kayak Google Assistant, Amazon Alexa, Cortana, Siri, Bixby gitu ya. Ini teman-teman yang mungkin sekarang sudah bisa dicurhatin nih ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyalain musik gitu, Spotify, tinggal bilang gitu ya. Misalnya teman-teman pakai Apple product ya, tinggal Siri ya, play Spotify atau play lagu apa gitu ya, atau oke Google gitu ya, jadi Google-nya nyari apa gitu, atau pakai Amazon ya, Amazon Alexa gitu, jadi tinggal pilih. Atau misalnya teman-teman biasa pakai Windows punya Cortana ya, Cortana, dan dari Samsung juga udah ngeluarin Bixby gitu ya. Jadi ini salah satu teknologi ya yang sekarang sudah banyak dipakai, terutama dalam sistem smart system ya, jadi smart interface. Jadi teman-teman nggak hanya cuman mencet tombol, tapi juga sekarang bisa kasih perintah gitu ya dengan suara gitu ya. Oke, selanjutnya tipe yang terakhir ya, yang kita kategorikan terakhir adalah Organic User Interface atau OUI gitu ya. Nah, OUI ini apa sih gitu ya? Nah, secara definisi ya, teman-teman udah bisa baca sendiri gitu ya. Kalau misalnya secara sederhana kita bisa bilang OUI itu adalah tipe dari interface yang kalau kita menggunakannya lagi, kita tidak menggunakan display atau flat display. Maksudnya flat display itu apa gitu ya? Contohnya kayak screen gitu ya. Kayak misalnya kalau teman-teman pakai laptop atau desktop PC gitu ya, teman-teman masih lihat layar gitu ya. Atau misalnya teman-teman pakai tablet, masih ada bentuk layarnya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya yang interaksinya masih banyak menggunakan flat display gitu ya, itu belum termasuk organic user interface. Nah, yang termasuk organic user interface itu apa gitu. Nah, ya tadi contoh yang pertama tadi yang waktu pas kita bahas command line interface ya, yaitu virtual reality ya. Nah, jadi ini salah satunya ya.
Jadi salah satu bentuk OUI atau organik adalah teknologi yang teman-teman nanti akan pakai ke depannya, termasuk sekarang kalau teman-teman mungkin beberapa hari yang lalu udah dengar ya berita dari Facebook perusahaan besarnya, holding company-nya tuh berubah nama ya jadi Meta ya. Nah, Meta itu arahnya adalah ke virtual reality. Jadi nanti mungkin teman-teman untuk bisa kalau nonton speech-nya foundernya Facebook Zuckerberg ya, mungkin teman-teman udah lihat contohnya ya. Jadi teman-teman bisa nanti mungkin interaksi itu bukan hanya lewat ngelihat layar, tapi teman-teman bisa masuk kayak ke ruangan, ngelihat kayak model avatar gitu ya, bisa kolaborasi dengan orang lain dan segala macam. Jadi dunia tanpa batas gitu ya dibilangnya. Ya mirip-mirip sama film Ready Player One ya. Jadi ini konsep dari virtual reality yang mungkin ini sudah sebenarnya teknologinya sudah lama, tapi ke depannya ini masih punya potensi yang sangat luas gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih, mungkin 2-3 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan ya ini sudah bisa jadi yang di film tadi itu mungkin sudah bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dia orang tidak lagi pakai handphone atau apa, sekarang tinggal dilihat mata berubah semua gitu ya. Oke, ini salah satu contoh ya dari OUI ya atau Organic User Interface. Nah, contoh lainnya apa? Nah, contoh lainnya ada teknologi yang namanya augmented reality. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak dengar ya augmented reality. Nah, ini dari kata-katanya udah self-explain ya, dan contohnya sudah banyak banget gitu ya. Ini gambarnya ini mungkin ada sedikit blur ya. Nah, ini maksudnya dari gambar ini, jadi teknologi yang udah ada sekarang tuh seperti Google Lens gitu ya. Jadi di kacamata itu teman-teman bisa lihat kayak dunia nyata sekarang yang teman-teman lihat pakai mata gitu langsung. Tapi dengan teknologi ini teman-teman bisa tambahkan additional gitu atau tambahan informasi. Ya artinya misalnya teman-teman lagi jalan-jalan nih, mungkin nanti setelah pandemi gitu ya, terus kemudian teknologi ini udah teman-teman punya, teman-teman lihat misalnya anggaplah ke Bali gitu ya. Nah, di Bali misalnya teman-teman baru pertama kali pengen tahu lokasinya di daerah yang teman-teman kunjungi itu gedungnya ini apa sih gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai teknologi augmented reality gitu ya misalnya, terus kemudian lihat nanti ada tulisan tuh misalnya di atas gedungnya gitu atau di mana sih stasiun kereta terdekat misalnya gitu ya. Nah, ini teknologi ini sebenarnya sudah ada ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang buka ponselnya, smartphone-nya, teman-teman buka contohnya misalnya Google Map gitu ya. Habis itu teman-teman coba searching, misalnya mau pergi ke suatu tempat, kemudian aktifkan augmented reality fungsinya. Nah, teman-teman tuh bisa lihat tuh nanti dengan kamera teman-teman dituntun ada tanda panahnya, belok kiri atau belok kanan gitu. Jadi tidak hanya melihat petanya, tapi melihat kayak dari kamera, kemudian teman-teman arahin aja kameranya kemana gitu, nanti akan ada tanda panahnya kedip-kedip gitu yang nunjukin arahnya yang harus teman-teman lalui gitu ya. Nah, ini teknologi augmented reality gitu ya. Nah, mungkin dengan kalau misalnya dimasuk di organik, mungkin tidak hanya terbatas nanti ke depannya tidak hanya terbatas lewat layar ponsel, tapi bisa lewat kacamata atau soft lens dan ke depannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman fansnya Marvel, ya kira-kira teknologi yang dipakai sama Tony Stark lah. Nah, itu kira-kira ya. Nah, itu kira-kira tipe dari tipe dari user interface ya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Oke, kalau enggak lanjut dulu ya. Oke, ya, gimana? Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang gimana tentang UX gitu ya? Kalau tadi kita udah bahas UI, gimana UX gitu ya? Nah, teman-teman tadi sudah jawab juga nih waktu pas di menti awal gitu ya. UX itu kepanjangan dari user experience ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih nggak UA aja? Kenapa harus UX? Kan X ya gitu ya. Bukan kalau experience kan depannya E gitu. Nggak tahu deh, teman-teman ada sempat nanya nggak kayak gitu ya? Ya karena kalau misalnya yang saya tahu ya, kenapa kita singkatannya itu UX, karena waktu pas baca E-nya nggak kedengeran, experience, jadi E-nya nggak kedengeran, makanya disingkatnya jadinya UX bukan UA gitu ya. Oke, so apa sih UX itu gitu? Nah, ini saya punya gambar nih. Nah, teman-teman mungkin bisa lebih, mungkin udah tahu, tapi mudah-mudahan dengan gambar ini teman-teman bisa lebih paham lah ya, gitu. Atau yang belum tahu bisa lebih paham. Oke, ini contohnya nih.
Jadi anggaplah di gambar ini, sorry agak blur ya, karena mungkin layar saya scratch sedikit. Gambar ini adalah gambar muk gitu ya, atau cangkir. Nah, teman-teman bisa lihat ya, cangkirnya lucu banget nih. Jadi kepala hewan ada kupingnya gitu ya. Nah, lucu banget kan ya gambarnya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat muknya, nah sekarang teman-teman lihat nih waktu pas dipakai gimana gitu. Nah, ternyata pas dipakai teman-teman bisa lihat nih, memang dia lucu gitu ya, tapi pas dipakai kalau misal teman-teman pakai minum, nah matanya itu malah kecolok sama kupingnya gitu ya. Jadi bayangin aja gitu, itu sesuatu yang enak dilihat lucu gitu, tapi secara pas dicoba gitu ya, malah mengganggu atau mengakibatkan hal yang tidak mengenakan gitu ya. Mungkin kalau ini tangan kanan ya, mungkin kalau misal dipakainya pakai tangan kiri mungkin nggak ada masalah ya, tapi mungkin mulutnya yang masalah karena posisi kupingnya sekarang ada di mulut gitu ya. Atau mungkin bisa digeser di tengah-tengah, jangan di kanan kiri. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan user experience gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong user experience itu apa sih? Nah, user experience itu adalah tentang sesuatu yang dirasakan oleh pengguna terhadap waktu pas berinteraksi terhadap suatu sistem atau produk gitu ya. Jadi kita ngomonginnya rasa ya, rasa. Oke. Nah, karena kita dari tadi kita ngomongin desain nih gitu ya. Terus gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya kita mendesain rasa? Kok rasa didesain? Gitu kan bingung ya gitu ya. Oke. Ada ini ya, ada teks ya. Coba saya baca dulu ya sebelum lanjut. Jadul, yes. Wakakakaka, pakai sedotan minumnya kecolok. Iya benar ya. Jadi maksudnya ya tentu aja kalau misalnya yang bentuknya begitu kita minum pakai sedotan lebih aman gitu. Tapi kan maksudnya kita di sini saya kasih contoh ada sesuatu yang kita lihat bagus gitu ya, kita beli ternyata tidak bisa dipakai karena secara experience itu ya pas kita pakai malah menyusahkan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ya, feel free untuk interupsi saya kapan aja, jadi kita bisa diskusi. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih kita mendesainnya gitu? Kalau misalnya user experience itu semuanya adalah tentang rasa, ya gimana kita mendesainnya gitu ya? Kan pertanyaan besar nih, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam desain gitu ya. Nah, ada 4 fundamental bisa dipakai untuk kita mendesain user experience. Gitu. Jadi kita ada 4 rules nih atau 4 guidance ya yang bisa kita pakai untuk mendesain user experience. Gitu. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan fundamental user experience? Ya, nah ini saya gambarin di lingkaran ini nih. Oke, yang pertama yang teman-teman harus tahu adalah utility. Oke, ada pertanyaan ya? Bagaimana mendesain UX yang baik sedangkan experience tiap orang beda-beda? Oke, itu pertanyaan yang baik sekali ya. Nah, nanti mungkin kita bisa discuss lebih lanjut sebelum saya jawab. Kemudian kalau pakai sedotan, apakah sudah masuk ke environment berbeda? Karena UX-nya kan di kelas. Iya, oke, kita bahas nanti ya. Ini ada kebetulan nanti habis ini saya ada contohnya, ada penjelasannya tentang yang pertanyaan tadi yang mendesain UX yang baik ya. Kalau untuk yang pakai sedotan, itu berarti mungkin kalau saya jawab dari sisi desain, kan ya maksudnya kalau misalnya memang didesain memang dengan tambahan ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya biasanya kalau kita mendesain sebuah produk kan ya produknya bisa langsung kita nikmati gitu ya. Jadi nggak ada sebenarnya poinnya adalah gimana caranya ya secara experience atau secara feel itu setiap produk atau sistem yang digunakan oleh pengguna itu ya menyenangkan atau positif gitu ya. Makanya kita perlu belajar yang namanya fundamental dari user experience dalam desain gitu ya. Oke, balik lagi ya ke materi dulu, kita lanjut dulu, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, nomor 1 fundamentalnya adalah tentang utility. Nah, utility itu apa sih? Nah, utility itu adalah tentang bagaimana UX itu desain untuk berguna gitu. Jadi sewaktu pas kita mendesain produk atau misalnya sistem gitu ya, kalau misalnya di computer science itu kita ngomonginnya software. Nah, kita harus tahu dulu nih apakah produk atau sistem kita ini berguna apa enggak. Nah, kita harus cari tahu dulu. Nah, cara cari tahunya gimana? Ya tentu aja kita identifikasi dulu usernya, kita identifikasi dulu masalahnya apa,
seperti yang tadi dibilang, ya, setiap experience orangnya beda-beda. Nah, makanya kita nggak bisa tuh buat untuk apa namanya istilahnya buat sesuatu produk yang sempurna, ya. Nggak ada tuh yang sempurna kecuali rokok. Kalau rokok adanya sampurna, gitu ya. Jadi buat produk itu nggak bisa sempurna ya, pasti ada segmen-segmen atau target usernya, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, makanya dengan kita tahu utility-nya apa, ya, dengan kita tahu istilahnya usernya siapa, kita bisa menspesifikan gitu bahwa produk kita emang khusus atau ditargetkan untuk komunitas user ini atau pengguna ini, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi ya? Pak, menurut Bapak bagaimana meredesain tampilan aplikasi web yang benar karena mungkin banyak user yang sudah nyaman dengan tampilan seperti itu, mungkin UI-nya jadul tapi UX-nya menunjang. Oke, thank you pertanyaannya buat Mbak Nisa. Nanti saya coba bahas ya. Apa ada teknik data untuk data riset user experience atau hanya butuh brief design? Oke, ini kebetulan kita bahas juga di sini. Yang kita sebut nanti UCD itu ya. Nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Mbak atau Mbak Fadel gitu ya. Metode pendekatan seperti apa yang paling cocok untuk meredesain UI gitu ya. Oke. Oke, sebelum saya discuss lebih dalam karena ini masih fundamental, mungkin kita lihat dulu ya. Oke, ada masukan, jangan dipotong-potong. Oke, boleh. Oke, kita lanjut dulu. Apa namanya? Fondasi yang kedua adalah tentang usability, gitu ya. Usability itu apa sih? Nah, habis kita tahu bahwa berguna apa enggak produk kita, ya kita yang kedua itu kita harus pastikan bahwa sudah apa namanya tentang usability-nya. Jadi orang tuh harus bisa pakai, gitu ya. Jangan sampai kita tahu ini berguna tapi nggak bisa dipakai, gitu ya. Jadi dalam mendesain itu kita harus pelajari dulu. Oh, ternyata apa yang kita propose atau yang nanti kita desain itu emang gampang dipakai, gitu ya. Nah, gimana caranya gampang dipakai? Yaitu ada prinsip-prinsipnya. Yang tadi kalau misalnya berkaitan dengan pertanyaan gimana meredesain UI gitu ya, itu ada prinsip-prinsipnya. Contohnya misalnya dengan ada design rule gitu ya. Contohnya misalnya pakai 8 golden rules atau 10 heuristic rules gitu. Jadi ada ilmunya gitu ya. Jadi gimana caranya memperindah baik dari segi kemampuan usability atau kegunaan ya dan segi tampilan gitu ya. Gimana caranya mendesain itu gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga fundamentalnya ada desirability. Oke, apa sih desirability? Nah, desirability itu adalah memberikan nilai lebih ya. Jadi setelah kita punya tahu gitu berguna apa enggak dan bisa dipakai apa enggak, nah kita pastikan bahwa apa yang kita desain itu kalau bisa tuh memberikan nilai lebih gitu. Jadi tidak hanya enak dilihat ya, seperti tadi jangan cuma enak dilihat tapi ada kegunaan lain gitu ya. Atau kebalikannya misalnya itu enak dipakai, nah, gimana caranya supaya lebih mudah gitu, dipakai, tidak hanya bisa dipakai gitu ya. Oke, dan kalau bisa ya buat hati senang kan gitu ya. Nah, ini fundamental yang ketiga. Nah, yang keempat atau terakhir itu tentang berkaitan dengan brand experience ya. Jadi gimana caranya ini membentuk positif brand experience gitu. Jadi dengan kita pakai produknya atau sistemnya, yaitu memberikan kesan positif ya. Jadi kita senang makainya ya, betul, kita ingat, kita suka gitu ya. Jadi kita akan pakai terus gitu ya. Nah, kemudian apa namanya nah ini tadi ada pertanyaan ya, gimana sih caranya membuat user experience yang baik gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya balik lagi ya, tidak ada satu jawaban pasti ya yang sampai saat ini, sampai detik ini yang bilang bahwa ini yang paling bagus, nggak bisa gitu, karena balik lagi yang kita sudah pahami bahwa setiap user itu berbeda, unik gitu ya. Jadi bagi kita itu oke, bagi orang lain belum tentu ya. Contohnya gambar sebelah kiri ini ya, kita bisa lihat. Mungkin kalau misalnya dilihat, mungkin teman-teman tahu ya, pas punya baby gitu, orang tuanya beli sesuatu gitu ya, atau tante omnya beli sesuatu kayak mainan contohnya, wah bagus ya gitu ya. Tapi kalau misalnya sebagai usernya, teman-teman bisa lihat gitu ya, dari bayinya, user penggunanya yang dilihat sebenarnya tampilannya seperti ini. Jadi cuma pantat dari bonekanya aja yang kelihatan gitu ya. Jadi bagus dilihat oleh A belum tentu bagus dilihat oleh B gitu ya. Jadi makanya penting untuk kita tahu sebenarnya apa sih siapa sih targetnya dan apa sih actionnya atau masalah yang dihadapi sama target yang kita user yang kita targetkan gitu ya, atau pengguna yang kita targetkan gitu ya.
Jadi pertama kita nggak pernah punya tuh yang namanya jawaban yang paling bagus yang mana. Yang kedua kita nggak bisa bilang semuanya bagus untuk user experience bagus untuk semuanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam kondisi sebagai pendesain atau yang punya produk, gitu ya, jadi jangan sampai membuat asumsi, ya. Jadi jangan membuat asumsi bahwa oh ini yang paling bagus, bukan. Tapi kalau bisa explore targetnya siapa gitu, terus kemudian penggunanya kira-kira maunya gimana, nah itu disesuaikan. Nah dengan begitu produk teman-teman itu akan lebih bermanfaat, gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas UI dan kita sudah bahas UX ya. Terus kemudian bedanya apa sih? Ya, jadi kita pengen tahu nih, secara desain UI UX itu pembedanya apa? Nah sebenarnya udah banyak ya gambarnya yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah ini secara general ya teman-teman bisa bedakan kalau kita ngomongin desain ya, UX design dengan UI design. Kalau kita bahas UI dulu, UI design itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan visualisasi ya, yang bisa kita lihat, visual design ya. Jadi contohnya misalnya warna ya, habis itu layout-nya atau tipografinya kayak huruf gitu ya, size-nya gitu ya. Nah, itu ya segala sesuatu yang dilihat sama user lah istilahnya gitu. Nah, itu masuknya ke ranah UI design gitu ya. Nah, kalau yang UX design itu apa? Nah, UX design itu ya seperti katanya sendiri ya, X itu experience, jadi tentang interaksinya gitu ya. Nah, jadi yang didesain tuh apanya sih? Nah, biasanya wireframing atau prototype, jadi teman-teman mungkin familiar ya dengan kata-kata wireframe atau prototype. Jadi teman-teman gambar dulu nih bentuknya seperti apa, kemudian dilihat, oh ini gimana ya rasanya gitu ya. Kemudian information architecture, artinya informasi apa yang harus harus disiapkan gitu untuk membantu gimana user itu lebih lebih enak menggunakannya gitu ya. Kemudian user research-nya juga, kemudian skenario-nya juga gitu. Jadi skenario make-nya pun dipikirin gitu. Jadi waktu pas mendesain kira-kira ini yang didesain gitu ya. Jadi ada wireframe-nya atau prototype, ada information architecture-nya, kemudian user research itu adalah tentang target user-nya ya gitu ya, dan skenario-nya. Oke. Nah, ini kira-kira pembedanya antara UX dan UI ya. Nah, untuk lihat lagi perbedaan yang mendasar ya tentang UI UX itu adalah yang paling gampang itu ya teman-teman kalau belajar UI UX adalah ini botol saus ya, botol saus. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih bentuk botol saus seperti ini ya. Di Indonesia banyak banget nih botol saus beling kayak ini ya. Mungkin mereknya ABC gitu mungkin. Nah, kalau di luaran itu ya, kalau teman-teman keluar negeri itu mungkin di Indonesia juga udah banyak. Nah, sekarang botol saus itu sekarang bentuknya seperti ini. Loh, kenapa kok jadi seperti ini? Banyak ya yang berubah ya. Kalau dari awalnya itu pakai beling di atas, sekarang tuh bentuknya mulai bergeser jadi seperti ini. Nah, kenapa sih? Nah, itu ya. Nah, itu adalah pengaruh dari UI dan UX gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, kalau yang kita lihat tadi ya, botolnya itu kita sebutnya UI gitu. Jadi kita sebagai desainer atau user gitu, kita bisa lihat langsung gitu UI-nya seperti apa. Jadi baik botol beling yang tutupnya di atas atau yang tutupnya di bawah dengan botol plastik. Gitu ya. Nah, tapi secara experience, yang mana sih yang bagus gitu ya? Nah, kita pasti punya pengalaman nih, mungkin dulu atau kemarin-kemarin ya, waktu sebelum pandemi, teman-teman makan bakso gitu ya, makan bakso terus nuangin saus gitu ya. Bayangkan kalau saya nggak tahu ya, bukan bayangkan, saya yakin teman-teman punya pengalaman yang sama karena saya pun ngalamin juga gitu. Jadi waktu pas ngeluarin sausnya itu susah banget gitu ya. Jadi harus lama dibalik dulu gitu ya, baru bisa dikecerotin istilahnya gitu. Nah, dari pengalaman itu, dari experience itu, makanya sekarang yang model-model yang terbaru sekarang mereka, oh ternyata supaya sausnya turun itu ya tutupnya harus di bawah dong. Makanya sekarang dibuat yang modelnya seperti ini gitu ya. Jadi ini akan lebih gampang, tinggal dipencet dikit karena bentuknya sekarang plastik. Nah, kalau plastik kan bisa dipencet tuh, di squeeze ya, di unyel-unyel istilahnya ya. Kalau beling kan nggak bisa, harus digoyang-goyang gitu ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman usernya ya, akhirnya kita bisa dapetin bentuk produk ya yang lebih nyaman dipakai. Nah, itulah pentingnya selain belajar UI, kita harus belajar UX. Kalau dari segi UI itu ya bagus ya, beling itu ya bagus juga, botol yang pertama ya kelihatannya bagus gitu ya, sama seperti cangkir tadi. Tapi kalau misalnya kita dari segi UX-nya ternyata itu jauh berbeda, maupun sama-sama bagus,
belum tentu secara experience-nya sama gitu ya. Nah, berikutnya ada lagi nih yang mungkin teman-teman juga sudah banyak lihat nih di Indonesia nih. Jadi di desain jalanannya gitu ya, udah ada bloknya bagus gitu ya, tapi tetap aja teman-teman lewat sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin desain ya, makanya user experience itu juga penting gitu ya, bukan hanya terlihat bagus, tapi secara kegunaan itu harus optimal. Jangan sampai membuat membuat sesuatu itu yang udah susah-susah dibuat, habis itu nanti nggak dipakai ya, sama aja kayak contohnya misalnya jalur sepeda ya yang di DKI itu ya, gitu ya. Nah itu mungkin jadi PR tuh kalau misalnya experience-nya emang nggak dipakai, harusnya dipelajarin dulu gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ya. Nah sekarang karena kita udah tahu nih sekarang gimana caranya achieve user experience dan UI gitu ya. Nah, untuk bisa tahu UI UX itulah penting kita mengikuti sebuah prosedur ya atau guideline. Nah, salah satu yang banyak dipakai dalam melakukan desain dalam UI UX adalah yang kita kenal dengan UCD atau UCD ya. UCD itu apa sih? Nah, UCD itu adalah user centered design. Jadi kalau misalnya dalam mendesain itu ada sebuah kayak guideline ya, guideline yang bisa dipakai atau tahapan ya atau proses yang bisa diikuti, yang mempunyai centernya itu adalah yang menjadi ujung tombaknya itu adalah user. Nah user itu kita tahu ya pengguna gitu ya. Jadi dalam mendesain sebuah produk atau sesuatu sistem ya baik apapun itu, yang menjadi ujung tombak atau yang paling utama adalah menentukan usernya, kebutuhan usernya. Jangan sampai nanti kita bangun bagus-bagus, tapi pas nanti sudah dijual atau dipakai, nggak ada yang beli atau nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena ternyata nggak ada gunanya, di usernya itu nggak ada penggunanya gitu ya. Nah, user-centered design ini itu berupa guidance ya. Jadi atau tahapan. Nah, tahapannya apa aja sih? Nah, inilah tahapannya ya. Jadi dimulai dari define, kemudian dilanjut dengan design, kemudian dimulai dari discover, kemudian di define, kemudian di design. Setelah desainnya selesai kita validate, baru di develop. Ya, nah ini kira-kira muter nih. Jadi maksudnya artinya prosesnya berputar-putar gitu ya. Oke, nah ini proses-prosesnya yang lebih detail ya. Jadi apa aja sih yang dilakukan gitu waktu saat user-centered design gitu ya. Yang harus dilakukan ini ya kira-kira kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi dalam tahapan discover itu artinya teman-teman itu harus tahu nih, maksudnya udah jelas dulu visi misinya itu apa, objektifnya apa ya, terus menentukan target audiensnya apa gitu ya. Jadi kalau kita menyebutnya itu business requirement ya. Jadi tahapan di mana kita harus mencari tahu kebutuhan, karena kita sudah tahu tadi ya, yang tadi ditanyakan, experience setiap orang itu beda-beda. Jadi kita kalau mau punya produk atau bikin sesuatu gitu ya, buat sebuah sistem, ya bagusnya adalah menentukan usernya siapa. Makanya user centered design itu berpusat pada user gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu, nah kemudian kita tentukan nih, kita bentuk contoh istilahnya secara generalisir, karena kita juga nggak mau ya bikin produk itu hanya untuk satu orang atau dua orang, kita nggak mau ya. Nah, caranya adalah gimana caranya supaya kita juga istilahnya punya target user, tapi tetap produk kita bisa dipakai oleh istilahnya umum ya, kita buat yang namanya istilahnya persona ya. Persona itu adalah gambaran dari user kita secara umum gitu ya. Jadi kita kumpulin nih user-usernya siapa setelah kita targetin, terus kemudian kita lihat persamaannya apa, perbedaannya apa, kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat tuh dari persamaan dan perbedaannya sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk sebagian besarnya ini gitu. Jadi kita bisa tentukan itu. Nah kalau sudah jelas nih personanya apa, nah makanya kita definisiin nih. Nah, jadi kita udah tahu, baru kita definisiin problemnya apa. Nah, itu kita lihat nih skenario-nya dari problem itu tuh gimana gitu ya. Nah, itu sudah masuk tahapan define. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat perspektifnya berbeda-beda gitu ya, apakah dari problem A, dari sisi A, dari sisi B gitu ya. Jadi di sini di mana ide teman-teman itu dieksplor.
Nah, kalau idenya udah ada, ya, udah di mapping, udah sesuai, sesuai dengan kira-kira kebutuhannya dari usernya, nah teman-teman bisa pindah ke tahapan desain. Nah, di sini di desain inilah teman-teman harus mendesain dari segi tampilan, dari segi experience, gitu ya. Caranya gimana? Ya, di sini teman-teman bisa define skenario-nya, user flow-nya, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa buat prototype-nya, ya. Jadi bentuk tampilan UI-nya seperti apa gitu ya. Jadi nggak langsung ke coding dulu gitu ya. Jadi untuk mendesain itu teman-teman nggak harus coding ya, tapi lebih kepada mungkin dari manual sampai digital ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kalau dari manual ya pakai sketch gitu, teman-teman bisa gambar. Atau kalau udah pakai yang lebih bagus lagi ya udah bisa pakai tools gitu ya, pakai Figma contohnya kayak teman-teman tadi udah sebutkan ya. Nah, ini desain. Nah, kemudian kalau desainnya sudah jadi, ya nggak langsung kita develop gitu ya. Kenapa? Karena ya harus dilihat dulu dong, udah sesuai belum. Nah, makanya di sinilah ada yang namanya usability testing. Nah, usability testing ini juga melibatkan user. Nah, inilah pentingnya dari pendekatan user-centered design adalah apapun yang kita lakukan, kita balikan lagi ke usernya. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa desainnya ini juga sesuai gitu ya. Baik secara experience juga UI gitu. Jadi waktu pas validate ini memvalidasi atau usability testing ini yang dites bukan hanya kegunaan ya, tapi dari contohnya misalnya kita bisa lihat feature yang mana aja yang diklik, tulisan yang mana aja yang banyak dilihat kayak gitu ya, atau bentuknya atau warnanya gitu ya. Jadi semuanya bisa dites di sini gitu ya. Jadi kita validasi dulu prototipe-nya. Nah, kalau misalnya belum, ya balik lagi ke desain. Ya, kalau misalnya emang belum oke, ya balik lagi ke desain. Tapi kalau misalnya udah, baru teman-teman bisa ke tahapan terakhir, yaitu develop. Nah, di develop ini baru teman-teman sudah mencoba produksi ya. Di sini teman-teman yang dilibatkan itu yang tadi lebih detail ke graphic design, ke code, ya kalau teman-teman programmer gitu ya, jadi udah mulai coding gitu ya. Nah, kalau udah selesai, baru di launch. Launch itu mesti termasuk testing gitu ya. Nah, ini kira-kira tahapannya ya. Oke, kira-kira ini kemudian slide saya yang terakhir ya tentu aja dia harus mencapai goal gitu ya. Oke, tadi saya disarankan untuk lanjut slide dulu. Sekarang kita balik lagi. Oke, balik lagi. Wah, udah banyak ternyata chattingnya. Oke, harus gimana dulu nih tadi ya? Wah. Oke, tadi yang sedotan sudah. Menurut Bapak bagaimana mendesain tampilan aplikasi web yang benar? Ya tadi ini sudah saya jelaskan nih, yang meredesainnya gimana, ya balik lagi. Kalau ini tentang web atau aplikasi, mungkin teman-teman, Mbak Anissa ya, bisa di research lagi penggunanya, target penggunanya siapa, kebutuhannya gimana gitu ya. Nah, bisa dibuat personanya dari penggunanya. Nah, dari situ Mbak Anissa mungkin bisa melihat gitu ternyata apa yang udah ada nih dari segi warna atau bentuk icon gitu ya, itu bisa diperbaiki gitu ya. Contoh paling gampang tuh aplikasi Gojek lah. Aplikasi Gojek itu teman-teman lihat ya, kalau pernah lihat dari pertama kali sampai sekarang itu berubah terus gitu, ada versi 1, versi 2 gitu. Atau marketplace kayak Tokopedia itu selalu aja ada update gitu ya. Jadi dalam membuat aplikasi itu nggak pernah stop, nggak pernah berhenti ya, karena terus dites, dilihat feedbacknya apa. Mungkin teman-teman juga lihat kan pernah ngasih rating, terus yang mana yang jelek, yang tidak puas itu dikasih ke komen. Nah, itu menjadi feedback buat developernya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya caranya gimana ya balik lagi, tinjau lagi target usernya gimana. Kalau misalnya memang sudah ada, dilihat yang mana yang masih problem, yang mana yang kurang bagus dari feedbacknya. Nah, dari sana di mapping lagi, ini kira-kira solusinya apa. Nah, habis solusinya udah dapat, ya dites lagi ke usernya gitu ya. Maka ada teknik kompilasi data untuk data riset user experience. Balik lagi ya, tadi yang udah saya jelasin barusan, ya caranya macam-macam gitu ya. Ada yang istilahnya kasih langsung gitu, misalnya kayak questionnaire misalnya, atau misalnya dari rating misalnya ya, atau misalnya juga secara otomatis pakai metrik, misalnya apalagi kayak web ya. Kalau di web itu kita bisa pakai data metrik yang bisa dilihat diklik apa aja sih feature yang banyak diklik atau banyak dipakai, ya, itu bisa dilihat juga. Ya.
Metode pendekatan seperti apa yang paling cocok untuk redesign UI? Ya yang tadi itu ya, jadi metodenya balik lagi kalau salah satunya karena berhubungan, topik kali ini berhubungan sama UI dan UX ya, jadi kita bisa pakai yang namanya user centered design. Gitu ya. Di sesi saja Pak, nggak enak potong-potong. Oke sudah, kolom chatnya matiin dulu. Oh ini harus minta sama hostnya tadi ya. Buat Slido aja, oke. Mungkin next time ya, saya nggak sempat buat Slido. Mungkin next time kita buat Slido, jadi nanti bisa lebih bagus lagi. Oke, thank you. Ya, perlu belajar coding. Ya tadi udah dijelasin ya. Jadi untuk UI UX kalau kita ngomongin desain itu nggak perlu coding ya. Oh ini udah dijawab juga ya. UI lebih ke desain dan lain, kalau UX lebih ke research gitu ya. Sebenarnya baik UI dan UX itu sama ya, tapi maksudnya kalau di UI itu karena lebih visualisasi, itu udah ada guideline-nya. Tapi kalau misalnya UX itu lebih ke user-nya, jadi teman-teman harus tahu user-nya dulu, gitu, identifikasi user-nya dulu. Metode design thinking sangat dibutuhkan untuk mendesain UI UX ya. Ya banyak ya, metodenya banyak ya. Salah satunya design thinking itu bisa diaplikasiin. Jadi kalau misalnya teman-teman udah belajar design thinking, kurang lebih sebenarnya itu mengajarkan step-step gitu ya. Nah tadi kalau teman-teman dengerin yang user centered design, nah itu juga kalau dilihat kan loop-nya mirip ya. Bagaimana cara mencari studi case untuk belajar UI UX? Banyak ya, di Google banyak banget, jadi tinggal search aja. Izin menjawab tadi QOD, nggak harus coding. Oke, ini udah dijawab ya tadi Mbak Nadia, thank you. Kak, kalau di perusahaan besar, kerja UI UX itu digabung atau dipisah? Biasanya kalau yang saya tahu ya, di perusahaan makin besar gitu ya, apalagi company-company yang memang sudah fokus gitu ya, kayak misalnya contoh di Gojek gitu, itu dipisah gitu ya. Jadi UI sendiri, UX sendiri gitu. Karena itu dua hal yang berbeda. Tapi nggak selalu semuanya dipisah ya, makanya balik lagi gitu. Tapi yang setahu saya, pengalaman saya yang saya tahu itu beberapa perusahaan besar itu sudah dipisah karena memang job requirement-nya itu berbeda gitu ya. Oke, tergantung perusahaan. Oke, ini udah dijawab juga, terima kasih. Jangan dicoret-coret. Iya nih, saya tadi agak bingung juga kenapa dicoret-coret. Oke. Kalau UX lead, maksudnya apa ya UX lead? Oke, selanjutnya perbedaan UCD dengan design thinking apa ya? Ya, balik lagi ya, design thinking itu adalah proses kita untuk mengidentifikasi problem dan sebagainya secara general. Jadi bisa dipakai untuk general ya. Kalau UCD itu memang pendekatan yang dipakai untuk desain UI dan UX ya, untuk produk gitu ya. Oke, ada pertanyaan private juga, jurusan BIT Bekasi ada belajar UI UX-nya nggak? Oh, mungkin ini nanti sama Mas Ralan ya, yang bisa explain ya, Mas. Ada yang bertanya tentang jurusan di BIT Bekasi. Oke, dari Ahmad Ripai, apakah dalam praktek dan pekerjaan UI UX hanya diperuntukkan dalam aplikasi saja? Enggak ya, jadi apa namanya, kalau produk jadi pun, misalnya kayak tadi contohnya MOOC ya, MOOC itu juga itu produk ya, bukan aplikasi gitu ya. Itu juga perlu UI dan UX gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin UI UX itu sebenarnya secara general gitu ya, yang berhubungan dengan user lah istilahnya, yang dipakai oleh user gitu ya. Tapi sekarang tuh digeneralisir mungkin lebih kepada aplikasi gitu ya. Oke, produk. Saat kita mendesain sebuah tampilan, apakah kita boleh mencontoh sama persis pada aplikasi yang sudah ada? Oke, jadi ini pertanyaannya, kalau misalnya kita mau ambil desain yang lain ya sebenarnya sih sah-sah aja ya, tapi ya teman-teman harus ingat juga ada yang namanya copyright gitu ya. Jadi kita juga nggak mau ya waktu kita buat sesuatu terus dengan gampangnya orang lain bisa pakai dan seenaknya gitu ya. Nah, kita juga harus bisa ngargain hasil karya orang lain gitu ya. Jadi misalnya memang teman-teman mengadopsi dari desain orang lain, ya harus di-acknowledge istilahnya. Acknowledge itu artinya diakui juga gitu. Jadi paling nggak harus minta izin atau paling nggak disebut namanya gitu ya. Jadi macam-macam cara acknowledge-nya. Oke, izin bertanya Pak, apa saja yang dibutuhkan untuk hand-off desain ke developer atau ke klien? Apakah cukup desain saja atau ada lagi tambahannya? Oke, ini balik lagi Mbak Nadia,
tergantung ya kebutuhan dari maksudnya yang diminta oleh developernya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya memang bentuknya apa namanya istilahnya kalau saya ngomongin misalnya aplikasi gitu ya. Kalau pembuatan aplikasi itu kan bukan hanya tampilan gitu ya, tapi ada juga prosesnya. Nah, proses itu biasanya digambarin itu bisa pakai storyboard, atau misalnya lebih lebih teknikal lagi misalnya pakai flowchart gitu ya, jadi menggambarkan proses. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin UI UX itu kan tadi kan lebih kepada desain tampilan gitu ya. Nah untuk ke developer itu biasanya yang saya tahu itu nggak hanya tampilan, tapi proses-proses seperti skenario-nya juga gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Halo Kak, aku ingin bertanya apakah korelasi UI dengan IA, information architecture ya? Oke. Jadi kalau kita ngomongin information architecture itu adalah jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya makan di restoran gitu ya, restoran mahal itu suka ada apa namanya sendok gitu ya, sendok garpu segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya secara digital itu kita bisa lihat tuh susunan itu, kita tahu ada informasinya di bawah ini, sendok untuk sop, sendok untuk makan nasi, untuk dessert gitu ya, dan sebagainya. Nah, informasi tambahan itu adalah information architecture. Jadi informasi tambahan yang bisa kita berikan untuk apa namanya improve usability. Nah, hubungannya dengan UI itu apa? Nah, saat kita mendesain UI, nah karena sesuatu yang kita lihat, kadang-kadang kita berpikir apakah kita perlu menambahkan informasi atau tidak, gitu ya. Ada beberapa contoh yang paling gampang itu adalah saat mendesain icon. Nah, icon itu adalah sebenarnya didesain untuk kita nggak perlu memberikan informasi lagi, orang itu udah bisa ngerti bahwa icon ini kegunaannya untuk ini. Gitu. Contohnya misalnya teman-teman pakai paintbrush. Waktu pas ngeliat paintbrush itu gambarnya kuas, gitu. Kita tahu bahwa, oh gambar kuas itu ya untuk gambar. Gitu ya. Nah, jadi nggak perlu lagi ada tulisan apa namanya IA-nya lagi ya, information architecture lagi untuk menggambarkan bahwa ini untuk paintbrush gitu ya. Jadi kira-kira itu sih hubungannya. Oke, lanjut. Izin tanya Mas Bagus, bedanya user experience, customer experience, sama brand experience apa ya? Ini lebih spesifik aja sih ya. Jadi kalau user experience itu kan general ya. Kalau kita udah ngomongin customer, udah ngomongin brand, itu berarti kita sudah ada produknya, udah ada brandingnya gitu ya. Jadi ini cuma istilahnya subtopiknya lagi yang lebih ditekankan. Jadi kalau ke customer berarti udah jelas user yang sudah pernah make gitu ya. Kalau kita ngomongin brand berarti user brandnya gitu ya. Oke, izin bertanya, run itu apa ya? Saya ada nulis run ya. Saya lupa malah. Saya nggak tahu nih, Mbak Tri Bayu Pamungkas. Nanti mungkin bisa didiskusi lagi offline ya. Apa bedanya UI UX sama Flutter? Beda ya, karena UI UX itu adalah ya domain atau knowledge atau ilmu gitu ya, tentang interface dan experience. Kalau Flutter itu kan bahasa pemrograman kalau nggak salah ya, untuk Android apa mobile ya, lupa saya. Android kalau nggak salah ya, mobile. Halo Pak, izin bertanya, biasanya kalau melihat referensi UI UX di dribble saja atau ada tempat lain ya Pak? Nah ini saya nggak ini ya, saya sih biasanya bahkan nggak di dribble ya. Jadi kalau referensi UI UX, kalau misalnya tergantung kebutuhan ya, kalau misalnya saya sih biasanya online tuh banyak gitu ya. Oke, ini masih banyak banget ya pertanyaan, 53 new message. Ini harus dijawab semuanya kah, moderator? Apa bisa kita ini aja? Ini karena banyak banget nih. Dipilih aja Pak, kalau misalnya udah ada yang kayak ngulang itu nggak usah dijawab, nggak apa-apa kayaknya. Oke, kita masih punya waktu sampai jam berapa ya kalau boleh tahu? Sampai 4.30 sih Pak. Oke, sebenarnya 4.30 ya. Nanti mungkin ada 10 menit untuk ditutup sama Mas Ralan lagi ya. Oke, mungkin kalau misalnya nggak keberatan, kalau emang teman-teman sudah ada pertanyaan lain, karena ini saya masih ada satu aktivitas lagi sih yang mungkin bisa dijalanin gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk jawab satu-satu, mungkin saya agak berat juga. Jadi kalau emang teman-teman tertarik untuk diskusi, tadi saya sudah apa namanya ada email ya. Jadi silakan feel free untuk kontak saya by email. Mana tadi slide pertama saya? Oke, ini ada email binus saya.
feel free untuk kontak saya kalau emang nanti mau diskusi gitu ya. Atau ya silakan initiate forum atau apapun gitu, terus ya invite saya ke sana juga, saya juga nggak keberatan ya. Mungkin untuk jawab pertanyaan itu kali ya, Mbak ya. Mungkin kalau boleh saya lanjut, masih ada satu aktivitas yang saya pengen share. Saya sudah siapin Kahoot ya, mungkin teman-teman udah familiar sama Kahoot. Oke, ini buat seru-seruan aja. Oke, saya sudah siapin Kahoot ya, ada pertanyaan singkat tentang apa yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat sebenarnya karena tadi terkait sama objektif yang mau kita capai gitu. Saya pengen tahu sebenarnya dari yang dijelasin tadi atau yang kita diskusiin bareng, kira-kira teman-teman gimana gitu ya. Nah, mungkin kita coba aja. Oke, jadi ini Kahoot. Saya yakin teman-teman udah sering pakai ya. Jadi cara pakainya gampang. Kalau teman-teman udah punya aplikasinya, tinggal masukin aja PIN-nya 9982220 gitu ya. Atau teman-teman bisa pakai website di kahoot.id, kemudian masukkan PIN yang sama gitu ya. Saya nggak punya hadiah sih buat teman-teman, tapi kita lihat ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat nih buat kompetisi, kira-kira teman-teman ngerti nggak sih apa yang udah saya diskusiin ya hari ini untuk topiknya gitu ya. Jadi ada 9 pertanyaan singkat, rata-rata cuma butuh 20 detik, dan kita bisa lihat kira-kira objektif workshopnya tercapai apa tidak gitu ya. Oke, saya lihat sudah 50-an ya yang join. Kita tunggu kira-kira 10 detik lagi. Oke, linknya ya. Oke, saya ketik linknya ya. Oke, everyone. Kahoot.it, kodenya 9982220. Oke, silakan. Oke, silakan di copy paste ya, kahoot.it di browsernya, kemudian bisa dimasukin PIN-nya 9982220. Silakan masukkan nickname-nya, silakan terserah ya, karena ini buat senang-senang aja, jadi nggak ada hadiah, maaf. Mungkin nanti ke depannya kita bisa siapin dulu. Oke, sudah ya, kita mulai ya. Jadi mungkin saya akan mulai. Oke, udah 165, kita mulai saja. Oke, ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Oke, keyword yang mendefinisikan tentang konsep UI, kecuali. Ya, tadi kita udah bahas ya. Jadi ada kata kuncinya nih. Ada komunikasi, ada simple, ada interaction, ada place atau tempat gitu ya. Nah, tadi saya udah ucapkan berkali-kali nih yang jadi key point-nya atau kata kuncinya. Nah, ada yang bukan di sini. Nah, yang mana ya? Gitu ya. Nah, silakan pilih yang bukan kata kuncinya untuk mendefinisikan UI. Oke. Oke, kita bisa lihat ya, udah dari 160 sekian, 75 menjawab dengan benar ya. Oke, yang bukan keywordnya adalah simple ya. Jadi kalau komunikasi, interaksi, dan tempat itu kita tadi definisi UI ya, kita udah jelas banget. Oke, kita bisa lihat nih, siapa sih yang pertama? Oke, yang pertama ada Cici, Kak, Ibel. Ini top 5 ya. Selain jawaban benar, juga dilihat waktunya yang mana yang paling cepat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tipe dari interface. Nah, tadi sudah dibahas nih, ada 4 nih ya. Ada graphical user interface, natural user interface, command user interface, sama organic ya. Sorry, bukan S ya, organic user interface. Oke. Nah, ini ingat ada except berarti kecuali ya. Ini sorry ada typo di sini. Jadi
Di antara 4 ini yang mana yang bukan tipe dari interface? Oke. Jawaban yang benar adalah command user interface ya. Karena yang benar itu bukan command user interface, tapi command line interface, CLI ya. Jadi bukan CUI ya. Oke, jadi jawaban yang tidak termasuk type of interface itu adalah CUI ya, karena yang benar bukan CUI tapi CLI gitu ya. Oke, kita lihat nih, apakah ada perubahan? Oke, ternyata berubah nih, 5-5-nya berubah. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, benar atau salah? Goal dari UI design itu adalah membuat interface itu enak dipandang dan mudah digunakan, juga meminimalisir usaha. Gampang nih, tadi udah jelas banget. Oke, udah bener ya, jadi udah banyak nih, udah true ya. Jadi ini pernyataan ini udah jelas benar ya. Nah, yang 16 ini mungkin tadi salah mencet kali ya. Oke, ya jadi udah jelas banget ya, benar itu jawabannya. Kita lihat. Oke, masih Mas Aji ya, masih memimpin ya, yang lainnya berpindah. Udah kelihatan nih. Pertanyaan berikutnya. Nah, Bixby and Cortana adalah contoh dari, kita tadi udah bahas juga nih. Nah, contoh dari yang mana ya? Gitu. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang benar adalah natural user interface ya, natural ya, yang masuk sound interface ya. Jadi Cortana, Bixby itu sama kayak Google, Siri gitu ya. Oke, jadi masuknya ke natural. Oke, kita lihat. Oke, Mas Aji masih memimpin, yang lainnya berubah. Pertanyaan nomor 5. Oke, interface yang menggunakan non-flat display ya, ketika user mengontrol sebuah objek ya, dengan memanipulasi aktual fisik. Nah, ini definisi dari yang mana nih? Jadi tadi ada 4 ya. Ada graphical, ada natural, ada organic, ada comment. Nah, ini definisi yang mana nih? Kata kuncinya sih non-flat display. Ya, yang mana ya? 3, 2, 1, 0. Oke, jawabannya organik ya, karena tadi yang terakhir ya, contohnya adalah apa? Yang tadi virtual reality, augmented reality gitu ya. Jadi tanpa menggunakan layar lagi, jadi masuknya ke organik. Oke, kita lihat. Wow, Mas Haji ini stay ya, memimpin nih. Oke, selanjutnya fundamental dari user experience. Kecuali, oke, nah tadi saya udah bahas nih ada 4 tadi fundamentalnya. Oke, apa aja nih? Nah, ingat di sini kecuali ya, jadi yang bukan fundamentalnya apa? Oke, cepat banget tinjauan gitu ya. Oke, waktunya agak lebih lama untuk pertanyaan yang ini karena harus dibaca ya. Kita lihat udah 133. Oke, sudah hampir semua, 152, mungkin lagi 10-an ya. Oke, masih ada waktu, teman-teman yang belum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar ya, yang kecuali adalah provide people with experience ya. Kalau yang lainnya benar ya, jadi yang tentang useful itu utility ya, people must be able to use it ya, usability, it gives adds value itu benar juga ya. Yang terakhir itu tentang brand ya, positive brand, jadi bukan hanya experience ya. Oke, kita lihat. Wah, Mas Ajinya turun nih sekarang diganti sama Syah.
view, dan lain-lain. Oke, nggak apa-apa, masih ada 2 lagi. True or false? User experience is how a person see when they are interacting with system or product. Oke. Jadi kalau experience itu tentang bagaimana orang melihat ya saat berinteraksi dengan sistem atau produk. Benar apa salah? Wih, gampang ya. Oke, jawabannya salah ya. Jadi kata kuncinya adalah di sini, C. Ya. Jadi ingat, kalau kita ngomong user experience itu adalah tentang feel, apa yang dirasakan. Jadi kalau dirasakan itu nggak hanya dilihat gitu ya. Jadi macam-macam, nggak ya ngomongnya perasaan gitu ya. Jadi balik lagi kata kuncinya C. Nah di sini hanya terbatas sama mata aja. Jadi jawabannya salah ya. Mungkin terkecoh nih. Oke, kita lihat leaderboardnya. Oke, udah ada yang baru nih. Ada yang on the fire juga. Next. Nah, ada berapa banyak step di UCD? Nah, ini yang terakhir nih, topik terakhir. Mudah-mudahan masih ingat ada berapa step sih? Gampang nih. Oke. 5, 4, 6, 3. Ada berapa step? Oke, 3, 2, 1. Oke, 5 step ya. Jadi teman-teman harus ingat tadi dalam UCD itu ada 5 step ya. Jadi itu yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat lagi ya tentang user centered design. Ya, jadi ada 5 step dari discovery sampai development ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oh, ini udah saya kasih jawabannya tadi. Jadi ada 5 step ya UCD ya. Discover, define, design, validate, and nah, tadi udah sempat saya sebutin nih, tadi ada contekan nih. Apakah develop, apakah testing, apakah code, atau prototype? Yang mana nih? Oke, develop ya. Tadi saya udah sebutin tuh dari discover sampai develop. Jadi tadi udah ada contekan ya. Mungkin teman-teman ada yang belum dengar juga. Oke ya, udah jelas ya. Thank you so much ya. Kita lihat ya, udah semakin besar juga udah bener jawabannya. Oke, kita lihat podiumnya. Siapa sih top 5-nya? Dari yang 3 dulu ya. Oke, Mas Aji yang tadinya memimpin, sekarang jadi nomor 3. Kemudian ada Mas Ikram Aswal, dan nomor 1-nya adalah Mas Dio, congratulations. Selamat ya. Kemudian ada posisi 4 ada Amin, dan nomor 5 ada Abi. Oke, saya rasa itu ya. Terakhir adalah dari saya, terima kasih banyak. Sudah, saya rasa udah waktunya udah cukup ya. Kita boleh foto dulu nggak? Untuk dokumentasi. Boleh, siap. Oke. Teman-teman semua yang bisa on cam, tolong di on cam ya. Maaf, waktunya lewat ya Mbak ya, sorry ya. Nggak apa-apa Pak. Oke, ini aku screenshot ya. 1, 2, enggak. Halaman 2, ini masih ada. 1, 2. 1, 2, 3. Udah. Oke. Oke. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Dari Mas Ralan, apakah masih ada tambahan? Maaf. Udah. Ya, oke. Selamat sore. Terima kasih untuk workshopnya ya, Pak Ida Bagus. Sama-sama, Mas. Dosen juga mengajar ya di BINUS Internasional ya, di jurusan Computer Science. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di acara workshop sore hari ini, sudah menyempatkan waktunya ya. Ya, untuk workshopnya kira-kira bakal berguna lah untuk teman-teman semua. Oke,
Saya akan share untuk kontak yang akan informasi jika teman-teman ingin menanya tentang perkuliahan di BINUS Internasional. Karena tadi ada beberapa teman ya yang menanyakan tentang perkuliahan di BINUS ya. Nah, untuk kalian bisa kontak aja langsung ke saya sudah share ya di chat box di Zoom-nya, teman-teman bisa lihat langsung. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas Alan, Pak Bagus. Berhubung waktunya udah selesai, teman-teman semua udah boleh leave ya. Oke, terima kasih semua. Terima Semoga kasih semuanya. bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.